Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para tabi'in, serta para tabi'in, serta hampir kepada para salafus salih hingga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang akan selamat di dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا في روايات الأخرى أدبوا أولادكم بثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Musannif, Kiai Haji Amin, wabil khusus guru-guru kita yang dimana karena wasilah beliau adanya hal ini, kita doakan kepada guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk hidup beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan beliau daripada pedoman untuk kita agar kita bisa mengikuti beliau sampai kepada datuk-datuk beliau, selamat di dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaibul kiram, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dengan amal saleh, dan mudah-mudahan kita sebagai santri-santri beliau dapat mengais daripada ilmu beliau sehingga kita dapat selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah telah pilih kita hadir di tempat yang mulia ini, di acara haul daripada Mbah Alimuddin Kadurama, yang dimana beliau salah satu daripada orang soleh yang kita hauli pada hari ini. Apa makna daripada haul yang kita adakan pada hari ini? Apa maksud daripada Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengajak kita untuk mengadakan haul yang alhamdulillah sampai hari ini berjalan haul tersebut? Apa makna daripada itu? Bukan hanya sekedar kita menggelar haul untuk mengambil daripada berkah orang soleh tersebut, bukan hanya sekedar mengambil daripada keberkahan beliau, namun paling penting, yang lebih penting daripada itu adalah ittiba, mengikuti daripada jalan-jalan beliau orang-orang soleh. Jangan hanya jadi pengagum daripada orang-orang soleh, jangan hanya cuma jadi fans daripada orang-orang soleh, karena nanti di akhirat nasib kita akan ditentukan dengan amal perbuatan kita. Umalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada hari di mana, kata Allah. Ini siapa yang ngomong? Allah. Siapa Allah yang punya alam semesta ini? Siapa Allah yang punya jantung kita nih sekarang, yang mampu menghentikan detak jantung kita sekarang? Kalau Allah berkehendak, Allah matikan kita sekarang pun mampu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam firman-Nya, yaumun ma yanfa'u malun wala banun, akan ada hari nanti di mana tidak akan ada manfaatnya hartamu, tidak akan ada manfaatnya anak-anakmu, kecuali engkau menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sama Nabi Muhammad aja kita udah nggak dengar, mau dengar siapa lagi? Nih hidup kita nggak bakalan lama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kami ciptakan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita datang ke tempat-tempat yang bagus, kalau di Kuningan sini tempat bagus, ada gunung-gunung banyak. Kalau kita ke tempat bagus nih, ke pantai misalnya, ke Bali atau ke Lombok, kita lihat
bagus pemandangan. Kalau kita tafakur, kita lihat pemandangan yang begitu bagus. Kalau kita pikirin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah aku ciptakan dunia kecuali hanya sebuah kesenangan yang menipu. Kesenangan menipunya aja segitu cakepnya ya Allah. Kesenangan menipunya aja segitu bagusnya. Lalu bagaimana keindahan Jannatun Na'im, surga yang diberikan nikmat oleh Allah, surga yang diberikan sebuah kesenangan yang gak ada akhirnya, gak ada habisnya oleh Allah, surga tempat yang dimana dipuji oleh Allah. Bagaimana indahnya. Maka nggak ada tempat tujuan yang lebih indah daripada kita menuju daripada kebahagiaan di surga nanti. Banyak orang yang daripada kita kadang merasa hidup kita, pengen hidup kita lebih keduniaannya bagus, pengen hidup kita lebih merasa diagungkan orang, atau pengen hidupnya kaya raya dan sebagainya macam. Ingat, hidup cuma sebentar. Banyak orang yang sudah dalam kehidupannya ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya, pas udah kekumpul besoknya maut. Yang paling serem ini kita yakin nggak semuanya? Semua yang hadir di sini, baik yang habib, baik yang kiai, baik yang santri, baik yang ustadz, baik yang laki-laki, baik yang perempuan, baik yang ibu-ibu, baik yang bapak-bapak, pasti mati ya? Pasti mati. Yang bikin serem bukan pasti matinya, yang bikin serem matinya kapan, tahu nggak? Tahu mati kapan? Nggak tahu, itu yang bikin serem. Bisa jadi semenit lagi yang ngomong meninggal, bisa jadi yang dengerin besok meninggal, nggak ada yang tahu. Udah ada kuburan yang tinggal digali, nggak ada yang pernah tahu. Yang bikin serem neraka bukan nerakanya, mau tahu yang bikin serem? Selama-lamanya. Yang bikin serem itu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang cerdas, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat kematian, atau orang pinter. Saya dulu pernah diajak ngobrol sama orang kampus. Dia sedang ceritain tentang intelektual, tentang orang-orang intelek. Disebutin tuh Bill Gates lah, orang intelek inilah itulah. Tiba-tiba saya nyeletuk, bagi saya orang yang intelek itu adalah orang-orang soleh. Ini orang-orang dari kampus terkemuka, bingung dia dengar saya. Maksudnya apa, Bib? Kok orang intelek itu orang-orang soleh? Ya orang-orang soleh. Kenapa? Pasti mati gak kita? Pasti. Kalau yang namanya kejar sukses, kejar kaya, kaya pasti ya? Nggak pasti. Kalau orang yang pinter, pasti orang tersebut akan mengejar yang pasti dan meninggalkan yang nggak pasti. Itu orang pinter. Kalau orang mengejar hal yang nggak pasti sampai meninggalkan yang pasti, itu orang beleguk, cek Sunda nama. Jadi orang-orang yang dikatakan intelek adalah mereka orang-orang soleh yang senantiasa mengejar yang pasti, yakni kematian, dan meninggalkan yang nggak pasti. Nggak dipikirin tuh. Berarti kita nggak usah nyari duit dong, nggak begitu juga. Orang yang keluar rumah cari nafkah pun ibadah, tapi jangan sampai engkau taruh dunia dalam hatimu. Jangankan dalam hati, dalam pikiran aja jangan ditaruh, apalagi di dalam hati. Taruh dunia di mana? Di genggaman. Jadikan daripada apa yang kita dapatkan di dunia untuk bekal kita, amal kita di akhirat. Salah satu daripada orang yang memetik daripada buahnya manis, buah manis daripada mengumpulkan yang di dunia untuk akhirat, salah satunya adalah ayah daripada Al-Imam Ghazali. Ayah daripada Imam Ghazali bukan ulama besar seperti anaknya. Ayahnya adalah seorang pecinta ulama. Beliau adalah seorang pecinta ulama.